Kamu sering gelisah, galau, khawatir, gagal move on, dan juga baperan? Baca buku ini ya. Halo semuanya, balik lagi di Kadik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku akan mereview buku Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring yang merupakan buku non-fiksi yang aku baca di tahun ini. Kalau misalkan kalian sering merasakan perasaan-perasaan yang tadi aku tanya di awal video, kalian wajib baca buku ini. Kenapa? Kalian penasaran? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Filosofi Teras adalah sebuah buku filsafat Yunani Romawi kuno yang berisi bagaimana cara untuk mengatasi perasaan-perasaan yang tadi aku tanya di awal, dari mulai khawatir, sedih, marah, baper, gagal move on. Kita pasti sering merasakan perasaan-perasaan seperti itu kan di kehidupan kita. Nah, Filosofi Teras ini mengajarkan bagaimana kita menghadapi perasaan-perasaan tersebut supaya kita nggak khawatir berlebihan, kita nggak marah berlebihan. Filosofi Teras ini sebenarnya nama aslinya adalah Stoicism, di mana orang-orang yang memiliki prinsip hidup dari filosofi Stoicism ini dinamakan dengan orang-orang Stoa. Tapi para filsuf Stoa ini bilang kita lebih senang disebut sebagai seorang progresor atau orang yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, apakah kamu seorang Stoa atau seorang progresor? Cari tahu jawabannya setelah aku kasih tahu ciri-ciri seorang Stoa atau seorang progresor itu seperti apa berdasarkan buku ini ya. Nah, aku mau jelasin dulu nih, kenapa dia judulnya Filosofi Teras. Henry Manampiring di dalam buku ini menjelaskan bahwa Stoicism itu sulit untuk diucapkan oleh lidah orang Indonesia gitu. Jadi akan lebih mudah untuk mengucapkannya filosofi teras daripada Stoicism. Nah, kenapa teras? Karena memang Stoicism atau Stoa ini berarti teras. Kenapa berarti teras? Karena para filsuf Yunani dan Romawi kuno yang menciptakan filosofi ini di sebuah teras. Jadi itulah kenapa dinamakan Stoicism, Stoa, dan filosofi teras. Banyak hal yang dibahas di dalam buku ini, tetapi yang menurutku menjadi poin penting di dalam buku ini, bagaimana cara kita menghadapi semua perasaan-perasaan negatif itu adalah dengan dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah sebuah metode untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif yang muncul ke dalam diri kita dengan membagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah hal yang dapat kita kendalikan dan yang kedua adalah hal yang tidak dapat dikendalikan. Sebagai contohnya, aku bakal langsung kasih contoh dari buku ini supaya kalian bisa lebih paham dan ada gambaran lebih jelas mengenai dikotomi kendali ini. Oke, sebelum aku kasih contoh ke kalian, aku bakal kasih tahu apa sih yang ada di bawah kendali kita. Yang ada di bawah kendali kita adalah opini atau pendapat atau pemikiran kita, kemudian keinginan kita, tujuan kita, itu semuanya ada di bawah kendali kita. Karena kita bisa ngendaliin aku mau apa. Kita bisa ngendaliin kita mau berpikir atau beropini apa terhadap suatu hal. Nah, kalau hal yang ada di luar kendali kita adalah opini orang lain. Kekayaan kita, kesehatan kita, kondisi kita saat lahir, kondisi kita saat ini, hasil dari usaha kita. Nah, ketika kalian sudah memahami perbedaan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang nggak bisa kita kendalikan, dari sini kita bisa mulai belajar gimana caranya untuk menghadapi segala pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, di halaman 62-63 aku bakal kasih lihat. Di sini tuh ada beberapa contoh kejadian dan kita dikasih tahu apa sih yang ada di bawah kendali kita dan apa yang ada di luar kendali kita. Nah, contohnya nih, perjalanan karir. Apa yang ada di dalam kendali kita itu adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Artinya usaha kita semuanya ada di bawah kendali kita. Ketika kita pengen mendapatkan perjalanan karir yang bagus, ketika kita ingin naik jabatan, tentu kita bakal melakukan usaha, kita bakal melakukan segala cara, tentunya dengan cara yang baik untuk bisa naik jabatan. Misalnya dengan datang tepat waktu, terus juga mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan dan juga nggak deadline. Kita juga bertanggung jawab, jujur, itu semua kan bisa kita kendalikan ya dari diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah menunjukkan kompetensi kepada atasan atau kolega. Nah, ini juga ada di bawah kendali kita kan, seperti yang udah aku bilangin tadi. Terus yang ketiga adalah menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Itu juga ada di bawah kendali kita. Tapi ada yang nggak bisa nih kita kendaliin. Penilaian atasan, terus keputusan pengangkatan jabatan, gosip atau politik kolega. Ini aku semuanya ngambil contoh dari buku ini ya, supaya bisa lebih dipahami aja gitu dan ngasih tahu isi buku ini tuh apa. Nah,
penilaian atasan itu sebenarnya emang bukan ada di kendali kita. Jadi ketika kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah berusaha untuk ngambil hati atasan, tapi kalau misalnya atasan itu gimana ya, udah ada hal yang bikin atasan kita gak suka atau ilfeel sama kita, yang akhirnya dia berpikir subjektif terhadap setiap keputusan yang kita ambil, meskipun kita udah berusaha yang sebaik-baiknya, kita nggak bisa berbuat yang lain gitu, karena apa yang ada di pikiran atasan kita ke diri kita sendiri itu semua ada di luar kendali kita. Terus juga keputusannya itu semua bukan ada di kendali kita. Seperti yang udah aku bilang di awal, kalau hal yang ada di luar kendali kita adalah salah satunya hasil. Jadi ketika kita udah berusaha untuk mencapai jabatan yang kita mau tapi tetap gak tercapai, ya itu emang di luar kendali kita gitu. Kita harus sadar dan kita harus tahu kalau hasil itu gak bisa kita kendalikan. Jadi itulah kenapa kita nggak seharusnya kecewa ketika kita gagal gitu. Kenapa kita harus kecewa ketika kita tahu kalau misalkan hasil itu nggak pernah ada di tangan kita gitu. Nah, ketika kita sudah sadar ada hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal yang bisa kita kendalikan, di situ harusnya kita tahu bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa kita cegah gitu. Sehingga dengan kesadaran itu kita bisa mengontrol emosi kita supaya kita tidak berpikiran yang terlalu berlebihan. Marah iya pasti ada, tapi jangan terlalu marah. Sedih oke, pasti sedih, tapi nggak akan terlalu sedih, karena ketika kita udah sedih sekali, kita sadar kalau oke, ini emang di luar kendali kita gitu. Dan ketika kita udah nangis sekali, ya udah gitu, kita harus tetap fokus maju ke depan, hidup ke depan gitu. Nah, filosofi teras ini juga mengajarkan kepada kita untuk selaras dengan alam. Maksud selaras dengan alam adalah kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan akal atau naluri. Nah, ketika kehidupan kita selalu selaras dengan alam atau selalu selaras dengan akal sehat, tentunya pikiran-pikiran negatif atau emosi-emosi negatif itu nggak akan datang ke diri kita. Contohnya nih, kalau misalkan kita udah dibutakan oleh kemarahan, pasti itu kita bakal melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Contohnya kalau kita terlalu marah, jangan kita deh, contoh orang lain, ada yang terlalu marah bisa sampai membunuh, itu kan udah di luar akal sehat. Karena sampai membunuh gitu, itu kan udah hal yang nggak manusiawi. Nah, hal itu kan negatif, emosi itu negatif. Nah, kenapa emosi itu bisa negatif? Karena dia nggak berpikir, karena dia ketika melakukan pembunuhan dia dikuasai oleh emosi negatif dia. Nah, kita di sini belajar gimana caranya sih supaya emosi negatif itu nggak menguasai kita, supaya kita tetap berakal sehat dan selaras dengan alam. Ya, caranya adalah dengan dikotomi kendali itu. Sebenarnya banyak sih yang dibahas di dalam buku ini, bukan hanya dikotomi kendali, tapi dari semua hal yang aku baca di dalam buku ini, poin utamanya itu adalah di bagian itu. Jadi kita harus bisa mengontrol persepsi kita sendiri, kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Ketika pikiran kita udah positif, ketika pikiran kita nggak negatif, ketika kita bisa ikhlas, bahasanya ya, ikhlas dan kita rela gitu sesuatu terjadi sama kita dan kita sadar bahwa oke, memang ini nggak bisa kita cegah untuk terjadi, di situ kita bisa menghalangi emosi negatif datang. Dan ketika emosi negatif itu tidak datang, tentunya kita bakal tetap berakal sehat. Dan ketika kita berakal sehat, ya kita bakal tetap bahagia gitulah ya. Yang aku tangkap gitu dari buku ini. Kalau misalkan ada salah-salah, mohon maaf. Dan kalau ada yang udah baca buku ini punya perspektif lain, tolong kasih tahu di kolom komen. Dan sampai sini, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like. Terima kasih kalau sudah like dan juga subscribe ke channel ini. Menurut aku, buku ini tuh bagus untuk dicoba, karena aku sendiri ketika baca buku ini, cukup dengan memahami dikotomi kendali aja, aku bisa merasa menemukan cara agar aku bisa lebih ikhlas gitu dalam menerima apa yang terjadi di kehidupan aku gitu. Dan selain itu juga kalau nggak salah sekarang itu di dunia psikologi juga lebih banyak menggunakan CBT. Nanti aku bakal cari tahu lagi dan bakal aku taruh di layar pengertian CBT. Tapi tahu dan setangkap aku, CBT itu nggak terlalu berbeda dari filosofi teras atau dikotomi kendali ini gitu, dimana kita lebih mengontrol kepada pikiran kita sendiri. Jadi benar-benar perspektif kita sendiri, karena memang kita nggak bisa ngubah orang lain. Jadi ketika kamu merasa kesal sama seseorang, ketika kamu merasa kesal sama sesuatu, semuanya dibalikin lagi ke diri kamu sendiri gitu, untuk kamu yang menerimanya, karena kamu nggak bisa mengubah
apa yang ada di luar kendali kamu. Kamu nggak bisa ngubah orang lain, kamu nggak bisa ngubah keadaan, kamu cuma bisa ngubah diri kamu sendiri. Itu sih yang aku pahami ya. Oke, jadi itu dia yang bisa aku sampaikan. Sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari buku ini, tapi yang aku kasih tahu itu benar-benar cuma dasar dari buku ini aja sih, dikotomi kendali itu. Karena yang benar-benar nempel di aku adalah si dikotomi kendalinya itu, dan menurut aku kita mempelajari atau kita coba menerapkan dikotomi kendali di dalam kehidupan kita aja, itu udah jadi sebuah kemajuan untuk menahan emosi negatif datang ke diri kita. So, buat kamu yang penasaran sama buku ini, karena ini salah satu buku yang mega bestseller, banyak banget orang yang beli buku ini, gak usah ragu-ragu lagi untuk beli buku ini, karena patut dan worth it banget untuk dibaca buku ini. Jangan lupa selain dibaca, diresapi, harus dicoba juga di dalam kehidupan sehari-hari, karena di belakang buku ini dikasih tahu bahwa untuk menjadi seorang stoa itu susah banget loh. Makanya kita lebih enak disebutnya progresor, orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena ketika orang udah nyampe titik stoa, katanya kayaknya nggak ada deh orang yang bisa mencapai titik stoa kayak gitu. Dan di buku ini juga dikasih tahu bahwa bukan hanya teori yang harus kita pelajari, tapi bagaimana mempraktekkan filosofi ini di dalam kehidupan kita. So, thank you untuk nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa follow aku di Instagram aku @kadikbooks. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku juga udah bikin ulasan buku ini di Instagram aku. Kalau misalnya kalian lebih prefer melihat review lewat tulisan, bisa kunjungi Instagram aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!